Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kali ini yaitu dari kelompok 1 mengenai tentang sejarah pendidikan Islam di Mekah dan Madinah pada masa Rasulullah. Jadi, kajian tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah ini itu sangat penting sekali untuk kita kaji kembali, untuk kita telah kembali sebagai rujukan dan juga dalam melaksanakan pendidikan pada masa ini dan juga masa yang akan datang. Di mana keberhasilan pendidikan Islam pada masa Rasulullah yang Rasulullah bawa ini tampak sekali keberhasilannya dari kemampuan para murid-muridnya yaitu para sahabat yang luar biasa dalam kemampuannya, tidak perlu diragukan lagi. Di mana pendidikan Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah ini terjadi yaitu dimulai sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau menjadi gurunya. Dan pendidikan masa ini merupakan prototipe yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan umat pada zamannya. Zuhairini dan kawan-kawan juga menegaskan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu juga berfungsi untuk meluruskan perkembangan budaya umat manusia pada zaman tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan budaya dan kondisi saat itu banyak sekali terjadi kekufuran, baik dari penyembahan terhadap berhala, politeisme, perzinahan, mabuk dan juga judi. Lalu bagaimana pendidikan Islam di Mekah dan Madinah pada masa Rasulullah tersebut nantinya akan dijelaskan lebih lanjut lagi dan lebih luas lagi oleh para teman-teman presentator yang lain. Terima kasih. Kajian tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW sangat penting untuk ditelaah kembali sebagai rujukan dan pijakan dalam melaksanakan pendidikan pada masa kini dan masa yang akan datang, agar norma-norma dan nilai-nilai ajaran Islam tetap utuh selamanya. Hal ini dikarenakan figur Rasulullah SAW sebagai pendidik atau guru merupakan acuan dan panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan pendidikan. Rasulullah adalah pendidik pertama dan utama. Hasil pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW tampak dari kemampuan murid-muridnya atau para sahabat yang luar biasa. Misalnya Umar bin Khattab yang dikenal sebagai ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah sebagai ahli hadis, Salman Al-Farisi sebagai ahli perbandingan agama, dan Ali bin Abi Thalib sebagai ahli hukum dan tafsir. Kesinambungan pendidikan Islam yang dirintis Rasulullah SAW berlanjut sampai pada masa tabi'in dan terbukti dengan banyaknya ilmuwan Islam pada generasi tersebut. Syair. Adapun ilmu mereka dapat dibagi menjadi 3 bidang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ilmu tentang nasab, keturunan, sejarah, dan perbandingan agama. Yang kedua itu ilmu ru'ya dan mimpi, dan yang ketiga itu ilmu tenung atau sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Mekah pada masa Rasulullah. Yang dimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada periode ini, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Pendidikan Islam di Mekah pada masa Rasulullah mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan keagamaan yang menekankan pentingnya membaca dengan menyebut nama Allah semata dan menghindari penyekutuan berhala. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam dengan cara yaitu yang pertama dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Yang dimana pada tahap ini Rasulullah menyampaikan ajaran Islam pertama kepada kerabat terdekatnya. Tujuan dari dakwah secara rahasia ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam secara perlahan dan membangun dasar kepercayaan di kalangan keluarga dan individu yang dapat menjadi pendukung untuk menyebarkan Islam.
Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, yang dimana Rasulullah menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Pada tahap ini, beliau mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengajarkan prinsip-prinsip Islam seperti keesaan Allah dan akhlak yang baik. Dan yang ketiga yaitu peningkatan dakwah, yang dimana pada tahap ini Rasulullah meningkatkan intensitas dakwahnya. Ia menyampaikan ajaran dasar Islam seperti kewajiban beribadah, keadilan sosial, dan persaudaraan. Dakwah beliau semakin meluas dan jumlah pengikutnya pun bertambah. Meskipun beliau menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari orang Quraisy, Rasulullah terus berjuang untuk menyebarkan Islam di Mekah. Setelah masa Rasulullah, pendidikan Islam di Mekah terus berkembang dan mengalami perubahan yang mencakup beberapa aspek. Perkenalkan, nama saya Selvia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Madinah, di mana pendidikan Islam di Madinah lebih menitik beratkan pada pembinaan sosial dan politik, dengan harapan pola pendidikan pada masa Rasulullah SAW sebagai solusi untuk menghadapi pendidikan Islam di masa kini. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW membagi orang-orang kaum muhajirin yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Juga dalam mencapai tujuan tersebut, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang baru. Dasar pertama yang diletakkannya ialah ukhuwah al-islamiyah, yang berarti persaudaraan sesama muslim. Dasar kedua, membangun masjid, dan dasar ketiga yaitu hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Pelaksanaan atau praktik pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan meliputi 1. Pendidikan ukhuwah antar kaum muslimin, 2. Pendidikan kesejahteraan sosial, 3. Pendidikan kesejahteraan keluarga, 4. Pendidikan anak Islam, dan yang terakhir ialah pendidikan pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.